Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sarana ilmiah. Adapun yang akan dibahas pada materi sarana ilmiah yaitu ada definisi sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistik, kemudian hubungan antar cabang sarana ilmiah, langkah-langkah berpikir ilmiah, sikap ilmiah, dan metode ilmiah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada definisi sarana ilmiah. Sarana ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah yang kemudian menjadi konsumsi masyarakat luas. Dalam dunia keilmuan, hasil tersebut disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah seperti makalah, jurnal, skripsi, tesis, hingga disertasi. Karya tulis ilmiah ini merupakan produk dari hasil berpikir ilmiah. Pola penalaran berdasarkan sasaran tertentu secara teratur dan cermat. Adapun definisi sarana berpikir ilmiah menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Burhanuddin Salam. Berpikir ilmiah merupakan sebuah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah merupakan proses untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemudian yang kedua, menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dapat disimpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah kegiatan akal untuk menggabungkan antara induksi dan deduksi. Kemudian yang ketiga, menurut Kartono, berpikir ilmiah adalah berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai dengan pembuktian-pembuktian. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, maka dapat disimpulkan sebagai sebuah proses berpikir ilmiah adalah serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran yang akhirnya sampai pada kesimpulan dan dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah. Proses dalam hal ini dimaknai sebagai upaya mengembangkan gagasan dengan cara bernalar melalui cabang-cabang sarana ilmiah, diantaranya adalah bahasa, logika, matematika, dan statistik. Selanjutnya ada sarana ilmiah bahasa. Definisi bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Bahasa merupakan lambang serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti tertentu. Menurut Surya Sumantri pada tahun 2003. Kemudian bahasa merupakan sistem lambang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk bekerja sama, berinteraksi, dan untuk mengidentifikasi diri. Menurut Sarwiji Suwandi tahun 2008. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dengan melihat pengertian tentang bahasa di atas, dapat disimpulkan cukup banyak dan bervariasi arti atau pengertian tentang bahasa yang dapat ditemui. Banyaknya pendapat dalam mengartikan bahasa terjadi karena sudut pandang masing-masing orang yang berbeda. Demikian, keberagaman tersebut terletak pada penekanannya saja, tetapi hakikatnya sama. Meskipun arti bahasa dalam penekanannya berbeda, ada ciri-ciri umum yang bisa menggambarkan hakikat bahasa. Yang pertama, itu ada simbol-simbol. Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol. Hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan seseorang dihubungkan secara simbolis dengan objek atau kejadian dalam dunia praktis. Yang kedua, ada simbol-simbol vokal. Simbol-simbol vokal yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernapasan. Yang ketiga, simbol-simbol vokal arbitrer. Istilah arbitrer di sini adalah mana suka dan tidak perlu ada hubungan valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Misalnya,
Jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Indonesia menyebutnya kuda, dan orang Inggris menyebutnya horse. Kedua kata ini sama tepatnya, sama arbitrernya. Kemudian yang keempat ada bahasa merupakan komunikasi. Bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi antar manusia mempunyai peranan sangat penting, karena ia sebagai penyambung pemahaman atas apa yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Tanpa adanya bahasa, maka manusia tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat bersosialisasi. Adapun fungsi dari bahasa menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taimah bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua ada fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat ada fungsi personal, yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima ada fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkap tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang keenam ada fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Dan yang terakhir ada fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan. Adapun fungsi bahasa secara umum yaitu yang pertama bahasa sebagai alat untuk mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selain mampu dan menguasai bahasa yang baik dan benar, maka diharapkan menguasai langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah agar tujuan yang akan digapai bisa terwujud. Adapun ciri-ciri dari bahasa ilmiah yaitu yang pertama informatif, yang kedua reproduktif, yang ketiga intersubjektif, dan yang keempat ada antiseptik. Kemudian fungsi bahasa secara umum yang ketiga itu ada bahasa sebagai bahasa agama. Mengenai bahasa ilmiah telah disinggung pada pembahasan di atas bahwa bahasa digunakan dalam kegiatan ilmiah, sedangkan bahasa agama merupakan kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Selanjutnya ada cabang sarana ilmiah yang kedua yaitu matematika. Memasuki abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia telah menggunakan matematika, baik untuk kegiatan sehari-hari, misalnya untuk menghitung harga ataupun kegiatan belajar matematika, maupun kegiatan perhitungan antariksa. Dalam peranannya dalam sarana ilmiah matematika berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang dalam matematika bersifat artifisial atau bahasa buatan yang bermakna apabila diberikan sebuah makna. Tanpa itu, maka matematika hanyalah kumpulan-kumpulan rumus yang mati. Kemudian selanjutnya matematika itu sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika dinamakan ilmu deduktif dikarenakan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tanpa didasari atas pengalaman seperti halnya dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasari atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Selanjutnya, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan sebuah puncak kegemilangan intelektual, karena mampu untuk memberi bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu alam, kontribusi matematika yakni pada sisi penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran, hal ini sesuai dengan objek kajian dalam ilmu alam yakni objek-objek yang dapat diamati dan dapat dilakukan penelaahan secara berulang-ulang. Sedangkan dalam ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang lebih kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak terpaku hanya pada lambang perhitungan saja.
Selanjutnya ada cabang sarana ilmiah logika. Logika merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir yang telah ditetapkan oleh masyarakat pada umumnya. Kata logika dapat diartikan sebagai penalaran karena penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan sesuatu cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dan dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara benar. Terdapat dua cara penarikan kesimpulan, yakni logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan logika deduktif yang membantu kita dalam menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual. Logika jika dilihat dari segi kualitasnya, maka logika dapat dibagi menjadi dua, yaitu logika naturalis atau almaktik, al-fitri, yaitu kecakapan berlogika berdasarkan akal bawaan manusia. Kemudian logika ilmiah atau al-mantik as-suri yang bertugas membantu logika naturalis. Mantik ini memperluas, mempertajam, serta memajukan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti dan efisien. Logika membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Selanjutnya, sarana ilmiah statistika. Peran statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Nah, statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan ia merupakan metode dalam memperoleh pengetahuan. Terdapat beberapa langkah yang sering digunakan dalam kegiatan keilmuan. Yang pertama itu ada observasi, kemudian yang kedua hipotesis, yang ketiga ramalan, dan yang ketiga pengujian kebenaran. Dalam kegiatan keilmuan yang sebenarnya keempat langkah di atas saling berkaitan erat, sehingga dapat membantu dalam memfokuskan diskusi tentang metode keilmuan. Adapun penerapan statistika, metode statistika secara perlahan mulai sering dipergunakan dalam kegiatan perniagaan. Statistika diterapkan hampir dalam semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen, dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, dan lain sebagainya. Selain itu, statistika ketika diterapkan dalam kegiatan bernegara, ia berfungsi untuk merinci dan menjelaskan mengenai berbagai perihal negara tersebut. Hubungan antar cabang sarana ilmiah. Dalam pembahasan di atas dikemukakan bahwa agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, matematika, statistika, dan logika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan untuk alat komunikasi dan alat berpikir serta berfungsi untuk menyampaikan jalan pemikiran kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, dalam prosesnya, ilmu menyandarkan dirinya pada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika memegang peranan penting dalam proses berpikir induktif. Jadi, antara keempat sarana ilmiah ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah berpikir ilmiah. Adapun langkah-langkah untuk berpikir ilmiah adalah yang pertama objektif. Objektif memiliki karakteristik, yaitu yang pertama metode intersubjektif atau untuk semua orang yang berminat. Kemudian yang kedua, bebas dari sifat prasangka. Yang ketiga itu ada pembuktian. Yang keempat, kebenaran didukung oleh bukti-bukti yang nyata. Kemudian yang kelima, bebas dari penilaian yang bersifat subjektif.
Kemudian langkah yang kedua ada rasional. Memiliki karakteristik diarahkan oleh peraturan-peraturan penalaran yang telah dianut dan diterima. Kemudian yang kedua, susunan yang sistematis dari fakta-fakta. Kemudian kritik pribadi, menganalisa diri sendiri. Dan yang keempat itu ada skeptis terhadap ide-ide yang ada maupun yang baru, dan selalu meneliti kembali fakta-fakta yang telah diterima. Kemudian langkah yang ketiga ada sistematis, yaitu memiliki karakteristik berlangsung dalam cara yang teratur, kesimpulan yang disusun secara rapi dan teratur, kemudian tidak bertentangan, tetapi konsistensi internal beragam teori harus saling menunjang. Langkah yang keempat itu ada generalisasi. Generalisasi merupakan proses berpikir melalui penyelidikan atas fenomena-fenomena yang khusus dalam jumlah yang cukup. Kesimpulan umum mengenai semua hal yang terlibat. Generalisasi akan mempunyai makna yang penting kalau kesimpulan yang diturunkan dari sejumlah fenomena itu tetapi juga harus berlaku pada fenomena lain yang sejenis yang belum diselidiki. Kemudian selanjutnya ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah antara lain nampak pada sikap yang pertama objektif, yang kedua skeptis, yang ketiga kesabaran intelektual, yang keempat kesederhanaan, dan yang kelima menjangkau masa depan. Selanjutnya ada metode ilmiah. Secara umum dapat dikatakan bahwa metode ilmiah adalah suatu istilah kolektif yang menunjukkan kepada bermacam-macam proses dan langkah yang dilalui oleh bermacam-macam ilmu dalam perkembangannya. Secara lebih khusus, metode ilmu pengetahuan yang biasanya terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama menyadari problemnya, yang kedua mengumpulkan data atau informasi, yang ketiga menyusun fakta-fakta, yang keempat hipotesa, yang kelima menarik kesimpulan, dan yang keenam verifikasi. Dari keenam langkah tersebut, dapat diambil di bidang di mana pemikiran reflektif dilakukan. Jika metode ilmiah dipahami menurut istilah-istilah umum ini, ia dapat dipakai untuk bidang apa saja yang mengenai pengamalan manusia, baik pada saat mencipta atau penemuan-penemuan ilmiah, maupun dalam pemecahan problem ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis saja di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.